Asma merupakan penyakit heterogen, umumnya dengan karakteristik inflamasi kronik saluran nafas. Asma ditandai dengan riwayat gejala pernafasan seperti mengih, sesak nafas, rasa tertekan di dada, dan batuk, yang waktu dan intensitasnya dapat berubah-ubah bersamaan dengan variasi hambatan aliran ekspirasi. Apoteker memiliki peran kunci dalam membantu pasien asma menggunakan pengobatan secara teratur, sehingga mencapai dan mempertahankan kontrol asma. Kontrol asma dapat dibantu dengan penggunaan terapi inhalasi dalam bentuk terapi pengendali dan terapi pelega. Beragam pilihan terapi asma yang tersedia di Indonesia, akan tetapi kelebihan masing-masing belum secara jelas dapat dibedakan dan dirasakan oleh tenaga profesional kesehatan. Oleh karena itu, dalam seminar online ke-62 di hari Sabtu 26 September 2020, pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia bekerja sama dengan PT Glaxo Wellcome Indonesia dalam penata laksanaan asma akan menyajikan dua topik materi yang sangat menarik dan dibutuhkan oleh apoteker dalam menjalankan praktik sehari-hari. Peranan apoteker dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien asma yang akan dibawakan oleh apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen. Perbedaan alat inhalasi dan keunggulan terapi inhalasi pada manajemen asma yang akan dibawakan oleh Dr. Wen Yang. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya seminar online ke-62 akan segera dimulai. Marilah kita sambut moderator Apoteker Yudi Alfrianto SFAM yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Apoteker Lea atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada sejawat apoteker sekalian dalam acara seminar online ke-62 yang terselenggara berkat kerjasama antara pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, PT ISVI Penerbitan, dan Glaxo Wellcome Indonesia yang alhamdulillah pada kesempatan siang sampai sore nanti selama 120 menit ke depan kita akan berdiskusi secara langsung dengan topik yang sudah disampaikan tadi di depan oleh voice over, yang alhamdulillah hari ini pembicara sudah hadir di tengah kita secara virtual. Yang pertama adalah Ibu Apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen, dan yang kedua adalah Dr. Wen Yang. Untuk mempersingkat waktu pada kesempatan siang hari ini, topik pertama pada seminar online ke-62 PPIA ini akan mengambil tema peranan apoteker dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien asma, yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen.
Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Ibu Apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen, maka ada baiknya kita sedikit saja mengenal beliau. Ya, beliau lahir di Yogyakarta dan saat ini berdomisili di Tangerang. Saat ini beliau merupakan kandidat doktor dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran, ya. Dan sebagai tempat praktik, saat ini beliau menjabat sebagai manajer farmasi di Rumah Sakit Atmajaya. Ya. Dan banyak sekali buku yang sudah beliau, yang menjadi karya beliau dan sudah banyak di pasaran. Ya. Dan saya pikir beliau adalah orang yang sangat aktif dalam menulis buku, dan pengalaman organisasi beliau saat ini sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PP Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2018 sampai 2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Ibu Apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen, untuk menyampaikan topik terkait dengan peranan apoteker dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien asma. Kami persilakan Ibu Lucy. Ya, terima kasih Apoteker Yudi Afrianto. Mohon izin untuk share screen sebentar. Ya, sudah tampak ya? Dilihat. Silakan Ibu Lucy. Mohon maaf atas gangguannya. Selamat siang teman sejawat di seluruh Nusantara. Happy Pharmacist Day untuk kita semua. Saya berharap teman sejawat di wilayah Barat, Timur, Tengah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun teman sejawat berada. Hari ini kita akan berdiskusi teman sejawat satu topik yang saya yakin teman sejawat pada saat praktek nanti atau praktek yang telah dilakukan pernah melakukan ini, yaitu bagaimana peranan apoteker dalam memberikan konseling terhadap pasien asma. Tentunya untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Hari ini kita hanya akan mempersempit diskusi yaitu pada penggunaan inhaler. Jadi pada pasien asma yang menggunakan inhaler. Oke, ada 3 hal yang akan kita capai dalam session diskusi hari ini. Setelah kita mencapai 30 menit ke depan nanti, saya berharap kita bisa melakukan assessment terhadap pasien asma, kemudian kita juga mampu memahami sebenarnya problem apa sih yang terkait dengan penata laksanaan pasien asma yang mempengaruhi kepatuhan pasien asma, dan kemudian yang terakhir tentunya saya berharap setelah mendapatkan sharing diskusi ini kita bisa berkomunikasi terkait kondisi pasien dan pemilihan terapi untuk meningkatkan hasil terapi, komunikasi dengan tenaga medis lainnya yaitu dokter. Nah, ada 4 outline yang kita akan diskusikan, yaitu manajemen asma, kemudian apa yang disebut dengan 5 dimension of adherence, kemudian role of pharmacist atau peranan kita sebagai apoteker, dan nanti kita akan mengambil 1-2 diskusi kasus yang tentunya teman sejawat nanti akan gunakan pada saat praktek. Nah, seperti teman sejawat ketahui bahwa yang disebut dengan asma itu sebenarnya istilah yang sudah lama digunakan. Kalau saya membaca sejarahnya, asma itu pertama kali digunakan di Yunani, yaitu artinya adalah terengah-engah. Jadi asma itu artinya terengah-engah. Dan kalau kita melihat pasien asma, memang ciri khas pasien asma tersebut adalah terengah-engah, timbul suara seperti mengi, kemudian nafas terasa berat atau sesak, dan disertai dengan batuk. Mengapa hal ini terjadi? Kalau kita melihat penampang saluran nafas pembuluh darahnya pada pasien, yaitu pasien saluran dengan nafas normal maupun asmatik, ada perbedaan di mana saluran nafas pada pasien yang normal atau tidak mengalami asmatik dia mempunyai penampang yang cukup lebar, berbeda dengan saluran nafas pada pasien dengan kondisi asma, di mana dindingnya mengalami inflamasi dan penebalan. Nah, asma sendiri bisa terjadi tanpa pandang usia. Jadi bisa terjadi pada pasien dengan usia yang masih kecil, anak-anak, maupun sudah dewasa. Maka kadang-kadang kita pada saat praktek kita menemukan pasien masih kecil juga mengi atau asma. Nah, sampai sekarang belum jelas sebenarnya penyebab terjadinya asma